sini apa yang mau di print? Belajar bahasa si. Udah jadi seperti ini, simpan file ini, bikin namanya yang tadi juga, belajar si, supaya satu saat nanti perlu tahu namanya apa. Udah jadi, berikutnya compile. Lihat di sini entah apa yang salah. Gak ada yang salah. Lalu run. Muncul belajar bahasa C di layar. Nampak kalian kan? Nah, nampak. Mana tahu karena kod itu terhalang dia. Oke, selesai. Kita kan tidak mau cuma satu. Maunya 2, 3. Copy. Nah, misalnya gitu. Udah. Berarti dia harusnya 4 baris, ya kan? Kemudian berikutnya jalankan. Compile. Lalu run. Ke samping dia semua. Bagaimana caranya supaya turun? Nah, begitulah dalam pikiran kita. Dilihatlah di tabel. Tabel perintah format print. Ternyata untuk menurut format itu ada garis miring N, artinya next line. Nah, lalu berikutnya next line. Ini di depan dengan di belakang. Pokoknya di mana dia ketemu garis miring, di situ dia jatuh. Contohnya misalnya di sini. Kita buat ada di sini. Garis miring N di sini. Nanti di bahasanya itu jatuh dia. Lalu yang ini lagi kita buatlah di sini di depan ini. Di mana dia ketemu garis itu, namanya formatnya, di situ dia kerjakan. Kita lihat. Compile, tak ada yang salah terbuat, nggak ada, run. Yang akan ada di sini. Belajar bahasa C. Karena garis miringnya di sini. Tapi ini belajar bahasa C. Kenapa garis miringnya di depan B? Lalu ini kan di depan B juga. Belajar bahasa C. Ini di bahasa tadi garis miringnya. Jadi kita lihatlah ke program kita ini, sesuaikan. Belajar bahasa C, turun. Belajar bahasa C, turun. Belajar, turun. Bahasa C. Turun dulu. Belajar bahasa C. Nah, ya kan? Kalau kita buat lagi di sini, turun. Turun lagi. Ada spasinya dia. Kan gitu. Coba lihat. Nah, turun. Turun lagi. Jadi satu garis itu satu. Lalu bukan cuman garis miring N. Banyak. Ada T. Aku pun nggak punya garis semua, banyak. Format itu banyak. Ada persen. Ada huruf D. Ada huruf U. Ada I. Apalah. Jadi caranya sama. Udah jadilah seperti ini. Udah dapatlah yang ini. Ternyata untuk menuliskan di layar perintah itu begini caranya. Tapi kan kita nggak mau banyak-banyak kali. Satu aja dengan 10 udah tahu caranya, ya udah. Ini menghemat tempat, kita hapus dulu. Nah, berikutnya, kalau sudah bisa kita menuliskan sesuatu, maunya kita bisa juga lah nuliskan, misalnya berat badan. Nah, jadi kurang makan, berat badan naik. Nah, coba aneh kan? Udah makan dikurangi, tapi berat badannya naik. Naik. Kan ada bilangan. Bilangan itu harus bisa diganti-ganti. Ya, kita bikinlah
Eh, kalau di bahasa C, dia tulis duluan float BB, bukan bau badan, berat badan. Udah. Kemudian kita contohkan di sini, kita bikinlah berat badannya itu nilainya 1,2 kilogram. Nah, gitulah. Jadi naik berat badan sebesar 1,2 kilogram. Tapi di dalam C harus dibuat tempatnya di sini. Tempatnya apa di sini dibuat? Ya. Dia mengikuti format persen F 1.1 atau 2 desimal 2 digit 2 desimal kayak gitu. Nah, kalau ini salah, kita tanya nanti Tuan Google, gimana? Salah di mana? Gitu. Gak ada salah. Jadi ini sama kayak Pascal dulu, yang di sana titik 2.2, tapi di belakang ini di tempatnya ini masih bisa dibuat lagi seperti yang ini. Makanya kadang-kadang sih kita merasa lebih apa namanya, lebih sesuai. Nah, supaya ada spasinya lagi, ini tambah-tambahkan di mana-mana maulah. Coba. Oh, ternyata ini nggak begini caranya. Iya kan? Nggak begini rupanya caranya. Jadi gimana caranya ini? Nah, nggak bisa lah seperti ini dia. Ini anggaplah begitu, ya kan? Cobalah kita lihat si Google. Nah, belajarnya begitu. Print format si bilangan pecahan. Nah, kemudian kan ada ini, dia ada persen D, berarti desimal. Kemudian lihat lagi, namanya ini belajar. Saya buat begini tujuan saya ngajarin kalian di rumah ini, biar bisa belajar sendiri. Karena nggak mungkin semuanya dijelaskan di sini, karena berapa kali kuliah lah cuma ini aja udah 2 kali terbuang. Betul, 2 kali terbuang. Yang hari Kamis pertama libur, ya kan? Kamis kedua pemilu, mana ada kalian di situ? Nama kalian aja muncul di layar. Orangnya tak ada itu. Kamis ketiga hari ini. Kemudian terus lihat mana sini yang bilangan tadi. Nah, ini lihat ada di sini rupanya. Coba lihat di situ apa yang dia buat. Barangkali cocok. Kalau nggak cocok ya ganti lagi. Nah, kan kita lihat di sini kan. Kalau karakter persen C, atau S itu string. Kalau integer persen I, desimal kan integer juga. Kalau float persen F, double float ini L ini long float. Nah, udah, teruskan karakter begini dia, begini. Kita kan mau cari yang float tadi, teruskan ke float. Nah, ini rupanya di depan dia persen titik 15
Ini long ya kan. Satu float, long float. Yang float saja mana? Nggak ada. Lihat dulu. Udah, tiru. Tiru yang dia punya. Berarti ini di depan lah ini. Kemungkinan. Ya kan belum tentu benar. Coba lagi. Orang dia bikin begitu, coba dulu. Oh iya, begitu rupanya. Ingat. Kalau menuliskan bilangan dalam plot, di depan huruf F-nya dia, bukan di belakangnya. Begitu. Kurangin makan, berat badan naik 1,2 kg. Kalau ditambahin kurang ya udah tambahin makan biar berkurang berat badan. Ini kan teori dia ini yang muncul. Saya kan main-main aja ya. Udah. Kalau sudah tahu kita membuat seperti yang ini, udah bisalah kita buat keperluan yang lain. Jadi yang ini jangan kita hapus. Kita simpan proyek ini dengan nama yang lain. Misalnya hitung luas segitiga. Kenapa kok ini aja terus-terusan, Pak? Ya supaya jangan kita terganggu dengan rumus-rumusnya. Kita cukup konsentrasi dengan bahasa sih. Nah sekarang ganti. Kalau luas segitiga, yang perlu hitung luas segitiga. Kemudian ada alas. Nah, ya kan? Anggap aja segitiga siku-siku. Alas. Lalu tinggi. Nah, udah? Ganti yang ini. Luas. Bukan luas lah, alas. Alas. Bikin aja yang ini. 16,2 cm. Tinggi. Kalau alasnya 16, tingginya 8. Contoh aja, tajarin tahap nanti ya kan. 8,1 cm. Kok segitu ya? Suka situ orang apa yang ketik ya. Udah. Lalu ngitung luas. Luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi. Tanda kalinya kayak gini. Nah lalu kemari gantilah bilangan ini dengan luas segitiga. Tapi yang ini janganlah kurangi berat makan gitu kan. Jadi bisa kita buat begini dia supaya bagus. Nah, luas segitiga dengan alas kopi nih. Dan tinggi sama dengan. Nah, ini kan sudah ada 2 kali persen ke sana. Di sini ada variabel juga yang harusnya 2 kali. Di sini mula-mula apa di sini alas. Kemudian tinggi. Barulah luas segitiganya tadi di belakang. Kan inilah baru sesuai dia. Supaya jangan banyak kali makan tempat ya kan. Inilah. Lalu kalau yakin kita nggak ada, kita salah ketik, boleh aja compile and run. Tapi biasakanlah compile dulu. Kalau nggak ada error, barulah run. Jadi luas segitiga dengan alas 16,2 cm dan tinggi 8,1 cm sama dengan 131,22 kg.
Kan ini yang muncul di sini kan. Kok berarti salah? Kan gitu. Diperbaikilah. Ini kan nggak ada sentimeternya. Nah, cobalah sentimeternya. Ini pun nggak ada sentimeternya. Lalu yang ini gantilah ke sentimeter. Kalau kuadrat nggak tahu aku cara buatnya, buat aja lah begini. Nah, adanya perintahnya itu dicari lagi. Bagaimana menampilkan apa namanya di atas pangkat itu. Nah, ada itu perintahnya. Udah jalankan lagi. Nah, udah lebih sesuai lah. Nah, udah selesai seperti ini. Nah, berikutnya persoalan yang ini dia biasanya dibuat di luar program. Kita di dalam Pascal kan udah belajar fungsi. Kalau di sini fungsi semuanya. Jadi di sini dibuat fungsi yang menyimpan bilangan itu namanya float. Nama fungsi kita luas segitiga. Nah, gitu. Kemudian variabel yang masuk ke dalam float alas. Lalu float lagi tinggi. Nah, kalau Pascal begin dan end, kalau si begini, otomatis pula jangkauannya muncul sendiri dia. Nah, jadi yang dituliskan di sini, yang ini aja. Luas segitiga alas kali tinggi. Udah. Kemudian di sini setelah dapat, kembalikanlah ke nama yang memanggil dia luas segitiga. Yang luas segitiga yang ini. Tapi di sini dikasih tahu dulu bahwa luas segitiga ini adalah bilangan pecahan. Nah, lalu kita lihat, ini kan luas segitiga, alas tinggi, luas segitiga, alas tinggi, sama semua. Itu namanya bisa mengakibatkan crash variabel namanya. Bingung dia, variabel ini dengan lama sama gitu. Jadi kita gantilah ini. Ini A, ini T. Yang dalam pikiran kita dia alas. Nah, kemudian yang ini ganti saja dengan luas segitiga. Artinya di fungsi tidak sama nama variabelnya dengan di program. Karena keseringan kita sebenarnya tidak tahu pun variabel apa yang dipakai orang di fungsi itu. Yang penting tahu variabel apa yang masuk ke dalam dan apa yang keluar. Jadi sekarang ini nama variabel ls, luas segitiga. Tidak ada kemana-mana pun jumpa dia tabrakan. Kemudian ini kan S-nya 2. Ini S-nya 1. Luas segitiga A kali T. Luas segitiga dikembalikan ke sini. Nah, barulah di sini dipakailah program ini kembali. Sini. Tapi yang ini tadilah dibuat nama variabel yang ini. Karena itu yang kita pakai. Lalu yang A ini kan ada float di sini, floatnya hapus, A-nya ganti dengan alas. Jadi dia masuk dari sini kemari.
Yang ini ganti dengan tinggi. Nah sekarang masuk ke program yang ini. Ada nggak yang aneh-aneh di sini? Nggak ada. Jadi perhitungan yang ini luas segitiga udah dikerjakan di luar di fungsi. Lalu execute. Wah ini salah. Salahnya di mana? Oh titik koma. Nah, lupa dia. Coba lagi. Compile. Oh nggak ada. Run. Hasilnya sama seperti yang tadi. Nah udah, kita kan udah banyak juga pakai fungsi dulu di Pascal. Ada square, ada square root, ada sinus, apa segala macam. Ini bisa juga kayak gitu. Ini kita copy nih kan. Kita ketik aja lah ya kan. Bisa begini. Print format. Harus turun satu baris. Ini ada tanda kutipnya, ini lupa. Nah. Luas segitiga sama dengan duluan ya kan. Nah baru persen 2.2 float centimeter kuadrat. Kemudian di sini bisa dituliskan fungsinya ini. Yang ini bisa ditulis kemarin. Dikerjakannya saja langsung di sini. Karena apa? Dia sudah berfungsi dia. Kita coba. Nah, kan sama dia hasilnya. Jadi fungsi itu sama seperti Pascal juga. Bisa dipanggil dari mana-mana dia. Kalau tidak dibuat pakai fungsi begini, maka harus 2 kali dikerjakan. Lalu bisa juga, ini jangan misalnya gini. 9, tinggi, 11. Nah, bisa juga. Nilai aja masuk langsung ke dalam. Dihitungnya langsung. Kenapa kita bikin variabel? Supaya kalau ada perubahan di sana cukup di sini aja diganti. Kalau enggak nanti programnya panjang semua diganti ke bawah. Kalau ini programnya panjang sini aja ganti semua tertukar otomatis. Sama seperti yang tadi, new project, console application, C project, lalu bikinlah judulnya selisih luas. Nah, kemudian situ aja lah. Karena sudah tahu kita bikin program yang tadi, ikuti aja cara yang itu. Float dan luas bujur sangkar. Nah, kalau bujur sangkar yang masuk kan pasti sisi kali sisi. Berarti float sisi. Kemudian luas sama dengan sisi dikali sisi. Return luas. Nah, udah. Jadi bujur sangkar kita bikin di sini BS. Nah, supaya jangan nanti luas juga di segitiga. Itu maksudnya. Lalu buat lagi satu lagi. Float luas
segi segitiga. Yang masuk ke sini sisi juga, ya kan, karena dalam pekerjaan yang sama. Sisi juga dia bilangan yang masuk. Kemudian buat lagi float luas segitiga. Bikin lagi ini sedikit beda dia. Kemudian luas segitiga sama dengan alas kali tinggi sisi dikali dengan sisi bagi 2. Kan gitu, karena sisi-sisi semua. Kan sama dengan begini. Alas kali setengah tinggi, alasnya sisi, tingginya juga sisi. Hampir gampang. Return luas segitiga. Nah, udah, masuklah kemari. Jadi di sini janganlah dibuat sisi dia, karena sisi dengan rusuk kan sama artinya. Bikin namanya float. Apa ini? Inilah otak tidak sinkron dengan jari-jari. Float rusuk. Rusuk. Kemudian kita anggaplah rusuk sekarang 10 cm, 10,0. Nah, baru setelah rusuk kan perlulah kita di sini terpanjangkan aja lah, luas. Pakai garis lah. Luas bujur sangkar, kemudian luas segitiga. Akan ada beda ya kan? Hitung luas bujur sangkar sama dengan pakai fungsi yang ini, copy yang ini supaya jangan salah tulis kita. Masukkan sini. Ganti ini dengan rusuk. Jangan lupa titik koma. Kemudian luas segitiga. Copy lagi program yang ini, function yang ini ya. Kemarin. Lalu ganti lagi ini dengan rusuk. Jangan lupa titik koma. Lalu di sini kan ada delta luas. Jadi DL. Delta luas atau delta saja. Nah, maka di sini delta sama dengan luas bujur sangkar dikurang dengan luas segitiga. Lalu print format tanda kutip selisih luas sama dengan persen 2.2 2 digit. Kalau 3 digit 2 desimal float sentimeter kuadrat dari delta titik koma. Udah selesai, coba simpan dulu. Mana tahu nanti entah hang dia, entah apa terjadi, nah hilanglah program kita. Compile dulu. Return luas. Kenapa? Karena ini lupa luas BS di sini. Itulah gunanya kita cek dulu. Nggak ada yang salah. Project execute run. Selisih luas 50 cm kuadrat. Karena 10 kali 10 kan 100. Karena segitiganya pasti separuhnya dia. Kalau kita lihat gambarnya tadi,
Ini kan sama dengan separuhnya sebenarnya. Kalaupun cuma digaris begini aja. Nah, yang ini separuh, ini separuh, ini separuh. Terus kan, ya kan, pas kan. Udah jadi. Kemudian kamu udah tersave ya, bagus lah. Save.